Pernah nggak sih ngerasa pusing sama semua informasi kesehatan yang rumit di luar sana? Ada diet keto, puasa intermiten, suplemen yang nggak ada habisnya. Gimana kalau jawaban yang kita cari itu sebetulnya simple banget? Hari ini kita bakal nemuin lagi inti dari hidup sehat dari sumber yang paling nggak kita duga. Panduan ujian buat anak kelas 2. Kedengarannya emang aneh ya, tapi jawabannya mungkin bakal mengubah cara kita memandang kesehatan. Gimana kalau kunci buat menyederhanakan semuanya ini ternyata tersembunyi di dalam materi pelajaran anak-anak? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia sumber kita. Sebuah dokumen resmi, kisi-kisi ujian untuk anak kelas 2. Ini bukan cuma daftar pertanyaan loh, tapi semacam peta jalan yang dirancang untuk menanamkan pilar-pilar kesehatan sejak dini. Buat kita, ini kesempatan buat neken tombol reset dan fokus ke apa yang benar-benar penting. Oke, jadi ini perjalanan kita hari ini. Kita mulai dengan membongkar kerangka ujiannya dulu, terus kita akan gali 3 kekuatan super dalam makanan, belajar cara milih makanan dengan cerdas, ngintip kebiasaan sehat di luar jam makan, dan kita tutup dengan daftar periksa paling dasar yang bisa langsung kita pakai. Oke, bagian pertama, jadi kisi-kisi ini tuh dibikin biar anak-anak umur 7 tahun itu bukan cuma hafal tapi benar-benar paham gimana tubuh mereka bekerja. Ini adalah fondasi yang seringkali kita, orang dewasa, lupakan di tengah kesibukan. Yuk kita lihat pelajaran intinya. Nah, dari dasar itu, kurikulumnya tuh nggak langsung ngomongin kalori atau makronutrien yang ribet-ribet. Sebaliknya, semuanya disederhanain jadi 3 peran esensial yang gampang banget dimengerti. Mereka menyebutnya 3 kekuatan super makanan. Kekuatan super pertama adalah zat tenaga. Anggap aja ini bensin kita. Coba pikirin semua perdebatan modern tentang diet rendah karbohidrat. Intinya, ya soal gimana kita ngatur sumber energi utama ini. Tanpa karbohidrat, tubuh kita itu kayak mobil tanpa bensin. Nggak bakal punya tenaga buat lari, kerja, atau bahkan mikir jernih. Kekuatan super kedua, zat pembangun. Kalau tadi bensin, yang ini tim montir dan kuli bangunannya. Protein, entah itu dari hewan atau tumbuhan kayak tahu dan tempe, inilah yang membangun otot kita, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan secara harfiah ngebentuk diri kita. Dan kekuatan super ketiga adalah serat, sang pengatur sistem. Kurikulum ini ngajarin kalau tanpa buah dan sayur, mesin tubuh kita nggak bakal jalan mulus. Serat ini yang mastiin semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi intinya simpel banget, energi, pembangunan, sama pengaturan. 3 pilar nutrisi yang nggak bisa diganggu-gugat. Oke, setelah kita ngerti apa fungsi makanan, kurikulum ini pindah ke skill yang praktis banget. Gimana cara milih makanan yang benar di dunia yang penuh kemasan dan iklan. Ini soal jadi konsumen yang cerdas, bahkan sejak umur 7 tahun. Nah ini nih yang keren banget, anak-anak diajarin kalau nggak semua makanan olahan itu buruk. Ada beda besar antara makanan yang diolah minimal kayak tahu dengan makanan ultraproses yang penuh pengawet. Kuncinya ada di tingkat pengolahannya, sebuah nuansa yang bahkan sering kita yang dewasa ini suka kelewat. Terus, gimana cara cepat bedainnya? Kurikulum ini bikin jadi simpel banget, cuma 2 langkah praktis. Lihat kemasannya. Pertama, cari bahan pengawet. Kedua, dan ini harga mati, temukan tanggal kedaluarsa. Kebiasaan kecil yang diajarin dari dini, tapi dampaknya buat kesehatan gede banget. Jelas dong ya, sehat itu bukan cuma soal apa yang kita makan. Apa yang kita minum juga sama pentingnya. Dan kurikulum kelas 2 ini ngasih perhatian khusus buat area yang sering jadi jebakan ini. Coba deh perhatiin ini. Salah satu indikatornya secara gamblang minta siswa buat bisa ngidentifikasi kandungan negatif di soda. Ini bukan sekedar saran, tapi ini adalah kompetensi inti. Ini nunjukin betapa pentingnya pemahaman ini buat ngebangun kebiasaan sehat seumur hidup. Grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas banget kan? Sementara air putih itu bersih, nggak ada tambahan aneh-aneh, soda ya ada di ujung seberangnya. Pelajarannya sangat jelas dan visual. Makin dekat minuman kita ke air putih, makin bagus buat tubuh. Oke, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kisi-kisi ujian ini ngajarin kalau kesehatan itu bukan cuma soal nutrisi. Ini tuh semacam ekosistem kebiasaan, di mana apa yang kita lakuin di luar meja makan sama pentingnya dengan apa yang ada di piring kita. Ini dia nih beberapa aturan emasnya. Mulai dari kebersihan dasar kayak cuci tangan sampai moderasi, yaitu batasi makanan berminyak dan jangan makan berlebihan. Ini prinsip-prinsip sederhana yang sering banget kegerus sama gaya hidup kita yang serba cepat. Jadi, poin kuncinya adalah kesehatan itu nggak berhenti pas kita selesai makan. Tapi, di antara semua kebiasaan di luar piring makan, ada satu pilar lagi yang dianggap fundamental banget sama kurikulum ini, yang sering kita korbankan pertama kali.
Ya, benar banget. Tidur. Kisi-kisi ini secara spesifik ngetes pemahaman siswa tentang manfaat tidur yang cukup. Tidur itu bukan kemewahan, tapi fungsi biologis yang penting banget. Sama pentingnya kayak makan dan minum. Ini waktunya tubuh buat servis dan pemulihan. Oke, kita sampai di bagian akhir nih, di mana kita bakal rangkum semua ilmu ini. Yuk, kita suling semua pelajaran dari kurikulum kelas 2 ini jadi satu daftar periksa yang simpel, kuat, dan bisa kita semua pakai buat balik ke jalur yang benar. Ini dia intinya. Makan yang seimbang dengan 3 kekuatan super tadi. Pilih makanan segar, selalu cek labelnya, jauhi minuman manis, prioritaskan tidur, dan jaga kebersihan dasar. Kalau anak umur 7 tahun aja diharapkan bisa menguasai ini, kita juga pasti bisa. Ini fondasi kesehatan yang gak akan lekang oleh waktu. Nah, sambil kita selesai, coba deh pikirin sebentar. Dari semua aturan dasar ini, tidur yang cukup, menghindari soda, atau sekedar ngecek tanggal kedaluarsa, mana satu hal simpel yang mungkin udah kamu lupain dan bakal kamu coba lakuin lagi mulai hari ini. Karena terkadang untuk maju, kita hanya perlu kembali ke dasar.